selamat datang di BrainFit Talks yang dibawakan oleh BrainFit Indonesia. Perkenalkan, saya Irfan Wanata, biasa dipanggilnya Mr. Irfan. Saya adalah salah satu host di sesi malam hari ini. Yang saat ini saya salah satu konsultan dan master trainer di BrainFit Indonesia. Malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, ada Miss Nancy. Halo Miss Nancy. Halo Mr. Irfan, selamat malam Mr. Irfan. Halo, selamat malam Ibu Bapak. Ya, silakan Miss, perkenalkan diri dulu. Oh yes, saya Nancy Peter, saya salah seorang master trainer dan senior consultant di BrainFit Indonesia dan center manager di BrainFit Kelapa Gading. Iya, oke, ya, hai Miss. Oke, kita juga ditemani oleh Miss Iren ya Miss malam hari ini ya. Iya. Hai Miss Iren. Halo semuanya, selamat malam. Bertemu lagi di acara BrainFit Talks. Perkenalkan, saya Iren. Saya juga adalah master trainer di BrainFit Indonesia dan certified parents coach, certified by Play Therapy International UK. Iya, oke. Sebelum kita mulai ngobrol sesi malam hari ini, saya akan perkenalkan diri dulu ya, Miss, mengenai BrainFit ya. Kita tadi udah kenalin diri, saya kenalin dulu mengenai BrainFit sekarang. Saya akan share slide untuk Ibu dan Bapak yang mungkin baru pertama kali ketemu dengan BrainFit. So, kami BrainFit adalah perusahaan yang berasal dari Singapura. Kita sudah berdiri dari tahun 2001. So, ini sudah 21 tahun ya. Di Indonesia dari tahun 2008. Kita sekarang tersebar di 9 negara dengan lebih dari 20 center dan bekerjasama dengan lebih dari 50 sekolah di Indonesia. Ini lokasi senternya kita. Kita punya di Kelapa Gading, ada di Kebun Jeruk, dan juga ada di Gading Serpong. Apa yang kita lakukan di BrainFit sangat erat kaitannya dengan perkembangan otak anak-anak. Programnya kita adalah program yang didesain berdasarkan hasil riset di bidang neuroscience, namanya neuroplasticity. Ini adalah riset yang membuktikan bahwa kemampuan otak anak-anak bisa ditingkatkan di usia berapapun. Ya, dan ini yang kita gunakan menjadi riset tadi yang kita gunakan menjadi dasar untuk kita membentuk program-program yang bisa dinikmatin oleh anak dan orang tua. Ya. Saat ini kita mengcover program dari mulai usia bayi, namanya BrainFit Baby, ada BrainFit Junior untuk anak-anak yang berusia preschool sampai dengan TK, yang mau disiapkan masuk SD biasanya. Kemudian juga ada BrainFit Scholar untuk anak usia SD, SMP, sampai SMA. So all and all dari mulai usia 9 bulan sampai 18 tahun. Ini beberapa penghargaan dan partner yang bekerjasama dengan BrainFit. Kita berkomitmen besar untuk selalu memastikan program kita didukung oleh riset yang terbaru, oleh karena itu kita bekerjasama dengan beberapa lembaga ini. Oke, santai ya, tapi semoga bermanfaat untuk orang tua dengan topik bagaimana memotivasi anak agar mau belajar. Ya, topiknya atau stylenya lebih ke talk show, jadi ngobrol santai aja sepanjang sesi berjalan. Apabila orang tua ada pertanyaan, boleh langsung buka menu Q&A yang ada di Zoom-nya masing-masing dan ketikkan langsung pertanyaannya, pastikan sertakan usia anak dan juga pertanyaannya relevan dengan topik kita malam hari. Gitu ya. Oke. Yuk, mulai ngobrolnya. Iya, thank you Mr. Irfan for the introduction ya. Nah, topik kita hari ini kan kita mau membicarakan bagaimana memotivasi anak agar mau belajar. Nah, kita tahu ada anak yang nggak suka belajar hanya di pelajaran tertentu, karena ia merasa kesulitan di pelajaran tersebut. Misalnya, kesulitan menghafal, sehingga semua mata pelajaran yang banyak hafalannya, jadinya bikin dia males. Ya. Tapi ada juga parents yang mengeluhkan bahwa anaknya ini sebenarnya nggak punya masalah atau kesulitan belajar, tapi hanya males atau nggak punya motivasi untuk belajar dan berprestasi. Banyak kita dengar parents bilang sebetulnya dia bisa, Miss, cuman memang kendalanya tuh dimotivasi aja. Nah, yang pasti apapun alasan atau situasinya, tentunya setiap parents ingin agar anaknya punya motivasi belajar dan motivasi untuk berprestasi. Itulah sebabnya kita mau ngangkat nih topik ini. Ya, kalau kita ngomongin motivasi ya, kita perlu mempelajari. Kita lihat dari teorinya dulu ya, teori tentang motivasi. Untuk kita memahami apa sih itu motivasi. Ada yang pernah saya mendengar bahwa actually kata motivasi itu tidak real. Ya, kita nggak pernah benar-benar bisa memotivasi seseorang. Because motivasi yang real itu adalah motivasi yang datangnya dari internal. Jadi berdasarkan pengertian itu, teori motivasi itu membagi motivasi itu menjadi dua tipe. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Extrinsic motivation, intrinsic motivation. Bedanya apa? Dari kata-katanya aja ya. Ekstrinsik. Jadi artinya seseorang, kita kaitkan langsung sama anak ya. Jadi seorang anak mau melakukan suatu kegiatan, baik belajar atau perilaku tertentu,
karena dia menginginkan reward yang sifatnya eksternal, bukan dari dia. Ya. Kemudian atau dia mau melakukan sesuatu karena mau menghindari hukuman ataupun konsekuensi yang nggak enak karena rasa takut, tapi dia mau melakukan itu semua kondisi yang diset secara eksternal yang membuat anak ini mau melakukan. Nah, kalau intrinsic motivation itu adalah motivasi yang munculnya dari internalnya dia. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang melarang, nggak ada yang ancam-ancam. Dia memang mau melakukannya karena dia merasakan adanya hadiah personal reward buat dia sendiri internally. That's why dia mau melakukannya karena dia ingin merasakannya secara internal. Itu intrinsic motivation. Jadi kalau yang ekstrinsik tadi kalau ada sesuatu dari luar gitu ya, bukan dari anaknya. Tadi misalnya udah kasih contoh, misalnya ketika orang tua bilang ke anaknya kamu bersihin kamar, nanti dikasih uang misalnya gitu ya, itu maksudnya kasih uang jajan. Dikasih uang jajan atau nanti kalau semester depan dapat nilainya A semua, nanti dibeliin mainan baru atau diajak jalan-jalan kemana gitu ya, Miss. Itu juga termasuk extrinsic motivation gitu ya, Miss. Dan akibatnya anaknya memang mau belajar gitu kan? Betul, tapi karena ada sesuatu yang dari luar atau rewardnya tadi gitu ya, Miss ya. Atau tadi yang Miss Irian sebutkan mungkin aja bukan reward tapi ancaman ya, Miss, atau awas ya kalau nggak ngelakuin ini kan nggak boleh main misalnya gitu ya, Miss. Itu juga termasuk ke dalam extrinsic motivation. Gitu ya, Miss. Itu contoh dari itu juga baik yang positif ataupun yang sifatnya konsekuensi. Jadi berusaha menghindari, itu juga adalah motivasi untuk menghindari hukuman kan. Jadi akibatnya dia mau belajar atau dia mau behave atau melakukan berperilaku tertentu karena faktor eksternal itu. Betul ya. Oke, nah kalau misalnya menggunakan extrinsic motivation approach untuk membuat anak atau membuat anak melakukan sesuatu, terus itu apakah ideal ya, Miss and Mister? Karena pastinya ini bukan parents maunya intrinsic motivation ya. Karena kalau misalnya di usia kecil sih masih dikasih reward atau ancaman mungkin masih efektif tuh. Tapi kita semua tahu begitu usianya makin besar akhirnya udah nggak mempan gitu. Dan di mana kalau intrinsic motivation itu yang munculnya dari dalam sendiri, bukannya itu lebih ideal? Ya, memang sih idealnya begitu ya. Idealnya intrinsik. Kalau ibu-ibu semua punya anak yang sudah punya intrinsic motivation dalam belajar, bahagianya hidup ini. Nggak usah teriak-teriak, ya kan? Dia belajar sendiri gitu. Terus nggak usah suruh bersihin kamar, taruh handuk, gantinya dia semangat sendiri bersihin kamarnya. Kan betapa indahnya hidup ini kalau seperti itu. Nah, kenyataannya adalah Kenyataannya lebih pahit ya. Nah, kalau kita ngomongin soal perkembangan otak, bahwa otak itu pematangannya di usia 25 tahun nih ceritanya, dan intrinsic motivation actually comes with sejalan dengan itu. Jadi artinya psikologi perkembangan anak pun mempelajari bahwa nggak ada sih sebenarnya anak-anak yang dari kecil begitu lahir langsung punya intrinsic motivation tuh nggak. Ya, mereka belajar, mereka melihat dan kemudian intrinsic motivation itu berkembang dengan bertumbuhnya usia. Jadi awal-awalnya memang belum ada itu intrinsic motivation. Yang ada memang anak melakukan sesuatu atau tidak melakukan itu karena ekstrinsik. Jadi hal-hal yang ditetapkan oleh orang tuanya. Entah dibujuk, entah ditunjukkan, dikasih reward atau dilarang. Semuanya bersifat ekstrinsik dan itu nggak sepenuhnya jelek. Memang begitu adanya. Ya, sebelum muncul intrinsik memang perlu ada ekstrinsik dulu. Right? Tapi kalau saya sendiri, ekstrinsik itu bisa beragam teknik dan strateginya, nggak harus selalu berupa reward atau ancaman atau punishment untuk membuat dia bergerak. Saya sendiri lebih suka menggunakan pendekatan ekstrinsik yang menggunakan leverage relationship. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kalau saya ingat dulu waktu saya kecil ya, sekarang saya coba lihat, saya nggak pernah benar-benar suka belajar tuh enggak. Tapi kalau the fact that saya belajar itu karena kalau saya lagi belajar, saya lagi duduk, saya lihat mama saya wajahnya seneng banget.
kayak bahagia banget lihat saya belajar. Jadi kalau saya belajar bukan karena saya tertarik tuh sama pelajaran itu, tapi karena saya tahu bahwa oh mama senang kalau saya belajar. Right? It's okay juga. Nah itu yang saya sebut dengan leverage of relationship. Jadi mama saya nggak pernah mengiming-iming dengan barang sih atau apapun, tetapi because saya selalu ingin menyenangkan dia gitu. Seneng kalau dia mengakui usaha saya, I'll do that gitu demi untuk mendapatkan apa ya kayak pat on the back atau seneng gitu. Kalau saya udah pegang buku dan membaca dia bilang, ih seneng banget anak mama suka baca gitu misalnya ya. Ya saya akan lakukan, oh seneng dia ya udah saya baca. So anak-anak balita mungkin in the first di awal-awalnya dia akan menggunakan leverage itu dan saya lebih senang pakai leverage itu. Ya. Begitupun kalau misalnya saya melakukan sesuatu yang salah, kemudian saya lihat oh mama saya jadi marah atau kecewa, tapi dia nggak sering-sering marah. Saya nggak mau kecewakan dia, jadi saya tidak lakukan. That is also extrinsic, tetapi menggunakan leverage relationship. Dan itu actually menurut riset itu jauh lebih sustainable, jauh lebih powerful daripada kita sibuk menggunakan reward dan punishment. Karena reward dan punishment itu at some point pasti nggak mempan lagi. Tapi kalau relationship, kalau kita pupuk di situ, kita bangun terus, maka dia akan terus ada. Bahkan sebenarnya orang dewasa kali ya, sampai dewasa pun, sometimes kita berprestasi, kita mau berhasil, kalau kita mau jujur, masih ada tuh unsur-unsur ingin untuk diakui, ingin untuk membanggakan orang tua, masih ada kan? Karena memang ada unsur itu yang sudah terbangun. Jadi nggak ada salahnya kok untuk membangun extrinsic motivation, tapi kita pilih dengan strategi yang tepat. Ya. Jadi sebenarnya saya sering banget dengar soalnya dari orang tua atau bahkan dari edukator yang kayaknya anti banget sama extrinsic motivation gitu ya. Pengennya anak-anak semua punya intrinsic motivation, tapi sebenarnya banyak hal yang kita lihat sebagai intrinsic motivation sebenarnya dibuild-nya dari extrinsic motivation tadi. Contohnya tadi relationship yang anaknya sih nggak minta barang, tapi tetap aja memuaskan orang tua. Even katanya anak yang pengen belajar supaya dapat nilai yang bagus, nggak minta apa-apa, itu pun juga sebenarnya termasuk ke dalam extrinsic motivation gitu ya. Sekarang nilai itu adalah salah satu pengakuan sebetulnya. Iya betul. Gitu. And it's actually okay, gitu kan? Ya. Dan itu extrinsic. Dan betul. itu is okay. And it's okay. Ya, yang penting kita tahu apa extrinsicnya apa, bukan barang sebaiknya gitu ya. Relationship is okay dan digunakan dengan tepat oleh orang tua gitu ya. Iya. Iya, dan selain menggunakan relationship sebagai leverage yang tadi Miss Iren bagikan, dan juga tadi Miss Iren ada bagikan, saya lihat sepertinya memberikan pujian juga ya, memberikan pujian atau feedback ala-ala growth mindset. Growth mindset itu yang memberikan feedback-nya atau pujiannya karena usahanya, karena prosesnya gitu ya. Itu juga merupakan teknik untuk bangun extrinsic motivation yang efektif ya, Miss. Ya. Walaupun jadi kita menggunakan pujian kan, jadi dia mengejar pujian tersebut, validasi tersebut, nggak apa-apa juga. Tapi pujian yang kita berikan, pujian growth mindset sehingga membuat dia mau lebih berusaha gitu. Pujian growth mindset itu pujian yang safe, artinya walaupun dia melakukan kesalahan atau yang dia kerjakan itu tidak sesempurna yang di-expect, dia tetap mau, dia tetap senang karena tetap dapat pujian. Kalau pujian fixed mindset, apa yang biasa dipraktekin secara natural karena kita belum belajar teknik growth mindset, pujian fixed mindset itu adalah dia cuma dapat pujian kalau dia dapat 100 atau dapat nilai A atau dapat yang paling. Itu pujiannya ada, tapi kalau enggak yang paling atau the second place atau mungkin bagus tapi tidak sebagus si A, bagus tapi enggak sebagus si B, itu dia akan muncul rasa malu gitu. Dan rasa malu itu membuat dia nggak mau lagi berusaha, right? Jadi pujian growth mindset yaitu memvalidasi usaha dan bukan hasil, memvalidasi proses dan bukan hasil, itu adalah pujian yang ekstrinsik yang aman, yang akhirnya nanti akan leading to intrinsic motivation. Ya. Tadi ada contohnya juga tadi yang Miss Iren share ceritanya ya, waktu Miss Iren baca buku, orang tuanya Miss Iren mujinya, anakku baca buku, aku seneng gitu ya, Miss Iren, kita seneng baca bukunya, bukan the fact that benar atau salah baca bukunya gitu ya, penting kita baca buku aja dipuji, seneng banget ya anakku baca buku gitu. Itu contohnya mungkin contoh simple growth mindset feedback ya, Miss. Yes, ya itu contoh dia nggak
bilang, oh kamu baca bukunya, buku yang tebel gitu ya, sehingga besok aku malu kalau aku pegang buku tipis misalnya. Padahal sebenarnya buku tebal aku nggak bisa gitu ya. Iya benar Jadi banget dia ya. nggak fokus kepada hasil atau kualitinya, dia fokus kepada effortnya gitu. Betul banget. Ya. Kayaknya katanya suara Miss agak kecil ya, Miss. Oke, Is it coba okay now? Ya. saya cek ya. Ya, boleh, Miss. Oh ya, oke. Oke, here you go. That's better, Miss. Much better, Miss. Ya, Oke, thanks for the feedback. Thank you, Bu Engustiani. Thank you. Ya. Iya. Oke, kita lanjut, Miss. Ya. Iya. Miss Siren, selain extrinsic motivation, tadi kita membicarakan mengenai extrinsic motivation. Tentunya setelah itu kita terus tetap mengupayakan agar intrinsic motivation-nya terbangun ya, Miss? Iya, betul. Jadi kita nggak boleh ngandelin extrinsic motivation terus. At the end, kita harus mengupayakan supaya intrinsic motivation-nya terbangun. Dalam hal ini, kalau topik kita adalah dalam hal belajar, ya berarti dalam hal belajar. Gitu ya. Nah, tetapi sekarang gimana nih supaya bisa membangun intrinsic motivation? Intrinsic motivation, jadi motivasi untuk saya mau melakukan bukan buat orang lain, tapi memang saya mau. Itu ada syaratnya atau ada science behind it, ada persyaratannya. Dia harus merasa mampu atau bisa melakukannya. Ada peluang buat berhasil, baru dia muncul. Kalau tidak ada peluang untuk mampu atau berhasil, maka mungkin dia nggak akan coba. Itu prinsipnya munculnya intrinsic motivation. Jadi kalau orang lain yang mengatakan, ayo kamu pasti bisa, mama yakin kamu pasti bisa, itu tidak menumbuhkan intrinsic motivation ya, Miss? Tidak. Jadi woro-woro kamu pasti bisa, mama yakin kamu bisa kok. Itu adalah keyakinannya mama, bukan keyakinan saya. Ya, jadi harus keyakinan saya. I think I can. I think kayaknya bisa deh. You know, like dia melihat peluang itu untuk berhasil. Itulah intrinsic motivation. Jadi bukan keyakinan orang lain, harus keyakinan diri sendiri. Iya. Dan benar banget, Miss. Dan kita sering banget melihat hal ini di BrainFit dan inilah yang menjadi misi kita di BrainFit, yaitu membuat seorang anak muncul keyakinan akan kemampuannya sendiri karena kemampuannya meningkat. Ya. Yes. Dari hasil penelitian neuroscience itu membuktikan bahwa kemampuan otak itu bisa dilatih dan ditingkatkan. Nah, belum banyak orang tua atau guru yang mendapatkan informasi ini. Kalaupun mereka udah pernah dengar, kalaupun kita udah pernah, para educator udah pernah dengar, biasanya sih mungkin karena belum pernah menyaksikan ya bahwa kemampuan seseorang tuh bisa meningkat, sehingga mungkin belum menjadi percaya ya. Padahal ini adalah langkah pertama yang paling penting dalam membentuk intrinsic motivation pada anak. Iya. Betul banget, Miss. Saya sekalian mau share contohnya mungkin ya, Miss. Berikan gambaran kepada orang tua gitu ya. Benar banget tadi kata Miss Nancy, this is what we do di BrainFit. Kita mau meningkatkan kemampuan otak anak-anak, dan efeknya salah satunya adalah meningkatkan motivasinya mereka. Karena seperti tadi kata Miss Siren, ketika anak-anak bisa, mereka jadi mau dan termotivasi gitu ya. Nah, BrainFit basically kita punya program untuk melatih semua kemampuan otak anak-anak. Selain programnya, kita punya asesmennya juga. Nah, yang saya mau bagikan hari ini dari sisi asesmennya dulu ya. Jadi kita punya asesmen namanya cognitive map atau CogMap assessment namanya ya. Asesmen ini kita gunakan untuk mengukur kemampuan dasarnya anak-anak. Jadi kita ngomong soal misalnya matematika itu ternyata banyak loh kemampuan dasarnya. Jadi ketika seorang anak menghindari pelajaran matematika, biasanya itu dikarenakan ada kemampuan dasar matematikanya yang belum kuat. Sehingga meskipun anaknya kalau maksain bisa, tapi untuk maksain dirinya itu tuh luar biasa stressful untuk anaknya. Dibandingkan dengan mungkin adik atau kakaknya yang kemampuan dasar matematikanya udah bagus. Jadi mereka belajar matematika, wah lancar aja. Mudah banget berasaannya, jadi kelihatannya termotivasi gitu ya. Nah, ini salah satu contoh asesmennya kita. Kita akan mengukur kemampuan area visual, auditori, fokus juga, motorik, dan emosinya anak-anak. Saya mau contohkan, ini adalah salah satu hasil asesmen anak yang pernah training di BrainFit. Ini tadi trainingnya sekitar tahun 2019 waktu itu. Pada waktu awal asesmen, ini hasil asesmennya. Ya, dia belum coba program nih ceritanya waktu itu. Salah satu concern orang tuanya adalah anaknya menghindari yang namanya membaca. Nggak suka banget sama membaca. Mau dikasih, udah ditawarin uang aja nggak mau, itu istilahnya, saking dia menghindarnya sama membaca gitu ya.
Dan kita temukan bahwa di hasil tes ini memang ada beberapa kemampuan dasar yang kita butuhkan untuk membaca. Contohnya eye control accuracy namanya ada di sini. Ya, dia masih di area kuning misalnya. Ada sentence memory, jadi anaknya nggak ingat sama apa yang. Kemudian kita berikan program. Saya ingat banget ketemu sama orang tuanya sekitar 3-4 bulan kemudian, orang tuanya sharing bahwa suatu ketika dia menemukan anaknya ada di ruang kerja papahnya sambil lagi buka-buka buku. Nggak beneran baca sih, tapi tiba-tiba anaknya lagi buka-buka buku gitu ya. Ini ketika mereka jalan ke mall yang biasanya anaknya selalu nyarinya toko mainan, satu ketika dia tiba-tiba beloknya ke toko buku. Dan anaknya juga sama, mulai pick up book dan buka-buka bukunya gitu ya. Itu cerita orang tuanya waktu itu. Nah, berjalan 2 bulan kemudian, totalnya sekitar training 6 bulan, kita lakukan asesmen lagi. Ya, kita menemukan bahwa benar, ternyata kemampuan anaknya sudah meningkat banyak. Ini yang muda yang orang tua lihat ya. Ini adalah peningkatan kemampuan otaknya di area yang tadi saya sebutkan, contohnya eye control accuracy. Ini adalah kemampuan anak, salah satu kemampuan dasar anak untuk membaca. Jadi karena meningkatnya kemampuan otak anaknya gitu ya, tadi orang tuanya sendiri melihat bahwa tanpa disuruh membaca pun anaknya tiba-tiba jadi tertarik dengan membaca. Nah, ini ada satu dari banyak sekali pengalaman-pengalaman kita di Brainfit, anak-anak yang muncul intrinsic motivation-nya karena mereka sudah mulai merasa bahwa ini tuh sekarang mudah loh. Now I can do this. Iya. Salah satu yang kita lakukan di Brainfit. Untuk orang tua yang ingin tahu lebih jauh mengenai program ini, kita nggak bisa share di sini karena waktunya mungkin nggak cukup gitu ya. Kita punya satu sesi lagi namanya Brainfit Online Information Session. Di sini nanti kita ajak orang tua untuk hadir satu sesi lagi via Zoom untuk kita bagikan kira-kira bagaimana sih program Brainfit bisa meningkatkan kemampuan otak anak-anak. Ini contoh anak-anak yang lagi brain training nih. Ya, nggak kelihatan kayak belajar, semuanya kayak lagi main, tapi kita lagi tingkatin kemampuan otaknya. Gitu ya. So, untuk orang tua yang ingin hadir, silahkan scan QR code ini atau ada linknya di menu di chatnya ya, di chat di Zoom-nya masing-masing. Nanti di sana kita akan ceritakan lebih jauh lagi mengenai asesmen tadi, mengenai programnya juga yang bisa orang tua dan anak manfaatkan. Gitu ya. Oke, kita balik lagi nih, lanjut ngobrolnya dulu. Ya. Mr. Ivan, tadi anak itu pas udah kemampuannya naik, itu untuk baca atau buka buku nggak perlu dikasih iming-imingin uang lagi kan ya? Nggak perlu lagi, Miss. Ya. Ya. Karena anaknya yang sendiri tiba-tiba tertarik sama buku gitu kan. Iya. Apa sih gitu, udah mulai deh dia baca-baca. Iya, dan sebenarnya intrinsic motivation itu kalau dapat, maka rewardnya buat diri sendiri tuh jauh melebihi iming-iming eksternal. Karena dengan dia mulai merasa ketika dia buka buku ada 1-2 kalimat yang dia baca, tiba-tiba dia lebih ngerti, muncul ketertarikan dia terhadap topik dan akhirnya dia masuk gitu ya ke dalam topik tersebut, dia mulai mau tertarik dengan apapun dan itu jauh lebih powerful ya secara neurochemicals yang muncul di dalam otak kita gitu. Jadi once udah dapat intrinsic motivation-nya, dia merasa dia bisa melakukan, maka usaha atau effort ekstrinsik yang perlu kita keluarkan buat memotivasi anak itu sudah jauh berkurang. Betul. Itu yang kita sebut sebenarnya intrinsic motivation gitu, kepuasan sendiri tadi. Kepuasan itu ya. internal, ya. Ya. Oke, so mungkin kita bisa pause sebentar, Miss, jawab pertanyaan dulu gitu ya. Yes. Saya lihat masih ada satu pertanyaan untuk parents yang lain yang mungkin udah mulai muncul pertanyaan, silahkan diketikkan, jangan lupa sertakan usia anaknya dan pastikan topiknya relevan dengan diskusi kita malam hari ini, gitu ya. Oke, saya coba baca dulu ya, Miss. Ada Bu Gracia bertanya apa yang menyebabkan seseorang punya intrinsic motivation. Sepertinya sudah terjawab ya, Miss. Anaknya katanya 20 tahun. Ada yang mau ditambahin mungkin? Anaknya usia berapa tahun, sorry? 20 tahun, Miss. 20 tahun? Betul. Oke, maksudnya bagaimana intrinsic motivation itu muncul? Oh iya, tadi sebenarnya sudah terjawab ya. Intrinsic motivation itu muncul ketika apa yang harus dia lakukan, dia merasa mampu untuk melakukannya dan ada peluang berhasil. Disitulah bisa muncul intrinsic motivation. Ketika dia punya keyakinan terhadap diri sendiri, merasa bahwa aku mampu, kayaknya aku bisa. Baru dia muncul. Iya. So, nanti kita ada bagian tips juga, kita mungkin bisa share lebih jauh di situ ya. Nanti kita masih ada tips ya di intrinsic motivation. Betul. Jadi kita masih ada tips. Ada satu pertanyaan lagi nih, Miss, dari orang tua yang sepertinya tidak menyebutkan namanya. So, pertanyaannya adalah, I think beliau bercerita mengenai anaknya. Anaknya baru saja belajar dengan mentor.
Begitu mentornya pulang, beliau bertanya anaknya belajar apa tadi gitu ya. Kemudian anaknya cerita belajar ini dan belajar itu, dan ketika orang tua memberikan pertanyaan mengenai pelajarannya, anaknya langsung bilang nggak ingat. Tadi bilangnya tadi sih ingat, tapi sekarang udah nggak ingat lagi, katanya kayak gitu ya. So, orang tuanya bertanya apakah memang belajarnya nggak masuk atau memang ada yang kurang dengan kemampuan otaknya. Silakan ya. Aku suka banget pertanyaan ini. Tapi juga give me some time to explain. Ya, ya. Oke. Kita nggak tahu apakah memang ada kemampuan otaknya yang kurang, dia kurang paham tadi mentornya ngomong apa atau apapun, kita nggak tahu. Sebelum kita ngukur dan kita lihat kemampuan pemahaman dia gimana sih, kemampuan processing thinkingnya gimana gitu ya. Tapi kasus atau case di mana parents bilang, ini loh Miss, anak saya kalau ditanya apapun jawabnya kan nggak tahu ya. Right? Ada yang memang kayak dia agak susah berpikir, tapi banyak banget anak, apalagi kalau sudah teenagers ya, itu paling nggak suka di tes. Kalau diajak diskusi, ayo. Tapi kalau dites, pertanyaan yang kita lemparkan kepadanya seakan-akan ngetes. Tadi kamu ngerti nggak? Tadi kamu ngerti nggak? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Langsung dia diam. Cut, selesai conversation. Tapi kalau parents bisa membawakannya demikian rupa kayak, oh asik, keren juga ya tadi mentormu ngomongin, oh jadi ternyata begitu. Jadi get interested into it daripada bertanya kepadanya. Karena bertanya kepadanya, oleh dia nangkapnya sebagai testing. Dan siapa yang suka dites nowadays? Siapa yang suka dites? Saya apa yang nggak suka? Ulangan juga saya nggak suka. So rather than you test me, I will just block, nggak mau lagi gitu. So I think maybe just change the way you ask the questions, make it into a discussion. Make it into curiosity. Kayak, mama juga pengen tahu loh, oh jadi ternyata begitu ya. Jadi kalau kayak gini mestinya gimana dong? Seakan-akan kita yang berguru sama dia, karena dia kan yang baru habis selesai di mentor. Ya. Right? I can tell you, anak-anak suka banget ngajarin orang tuanya. Betul. And they think they know more, they will share more. Iya, benar. Right? Cuman kita aja phrasing dan positioning questions dan lain-lainnya mesti tepat. Ya, bang saya sering temu Miss, anak saya tuh sudah tahu perkalian loh Miss, tapi kalau saya tanya-tanya 5 kali 2 berapa, dia bilang nggak tahu. Bukan karena nggak tahu, dia kesel kalau di testing gitu. Iya. Benar. Thank you Miss, thank you. Semoga terjawab ya Ibu. But again, aside from merubah cara kita bertanya sama anak, kalau memang orang tua masih penasaran, kira-kira memang dia nggak tahu atau pura-pura nggak tahu gitu ya, nggak ada salahnya juga untuk assessment ya Miss. Tadi salah satu assessment. Betul, iya betul. Kita bisa menemukan kemampuan otaknya anak-anak, dan banyak orang tua yang jadinya tidak perlu menebak-nebak lagi, begitu untuk tahu kemampuan otaknya. Yes, bahkan sebenarnya yang ingin saya katakan gini, before mentoring, sebelum kirim dia ke mentoring atau coaching atau program-program lainnya gitu ya, better make sure lewat assessment, kemampuan dia menyerap verbal information, kemampuan dia menganalisa dan memahami language, itu sudah cukup atau tidak. Karena kalau belum cukup, ternyata ada defisit di bagian situ, terus kita kirim dia les macam-macam yang sifatnya banyak banget menggunakan verbal, motivasi, penjelasan, mungkin tuh yang keserap oleh dia hanya 30% atau bahkan dia pengertiannya bisa salah. Karena apa? Karena kemampuan dia di dalam auditory perception, language perception, memory, dan lain-lainnya sebenarnya kurang gitu. Jadi to make it more effective, just make sure bahwa kemampuan dasarnya itu cukup. Baru kita masukkan ke dalam program-program yang canggih-canggih gitu loh. Baru efektif. Kalau enggak, investasi yang kita keluarkan akan sia-sia. Ya, hasilnya belum terlalu optimal karena nggak terlalu spot on, karena ada kemampuan dasar yang belum kuat ya. Betul banget. Ya. Thank you Miss. Oke, ada satu lagi nih Miss, ya dari Bu Wani. I think this is a good question juga. Beliau bertanya, anaknya cowok usia 8 tahun, malas dan susah kerjain PR-nya karena dia nggak mau tulis-tulis. Kira-kira apa solusi yang kita bisa share untuk bisa meningkatkan anaknya bisa mau nulis gitu? Iya, semua perilaku anak, dia mau atau nggak mau, menolak atau mau, itu semua adalah sebuah komunikasi. Right? Jadi kalau dia menolak untuk menulis, kita perlu cari tahu dia mengkomunikasikan sesuatu. Dia nggak bisa ngomong, aku nggak bisa menulis karena otot tangan aku belum kuat, Mami, gitu ya. Dia nggak mungkin bisa begitu kan. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah observe dan pertama-tama jangan menuduh bahwa dia tidak mau atau dia malas.
Karena basically if the brain can, kalau otaknya mampu, otaknya pasti akan melakukan. So tugas kita adalah mencari tahu apa sih penyebabnya. Nah kalau kayaknya males belajar, menolak menulis, itu benar-benar tanda bahwa harus dilakukan assessment lebih lanjut, mencari tahu ini tuh kenapa. Kalau siapa tahu ada skill-skill yang masih kurang. Ya kan, sama seperti misalnya kalau kaki saya lagi keseleo, terus saya dibilang, ayo kita jalan yuk ke mall sana, cuman 15 menit kok jalan. Nggak mau, saya nggak mau gitu ya. Kenapa kamu kok malas banget? Loh kan kamu nggak tahu. Kaki saya itu lagi keseleo gitu. Tapi I don't have to tell you, mungkin saya nggak tahu, saya nggak fit aja. Tapi kamu memaksa bilang saya malas. You don't know my condition. Ya. So go and assess, cari tahu detailnya supaya kita fair gitu loh sama anaknya, dan kita bisa cari solusi yang spesifik. Rather than just ayo motivasi, kamu pasti bisa, kita iming-iming dengan reward, kita iming-iming dengan macam-macam, atau bahkan kita kasih punishment, padahal sebenarnya the real root problemnya itu nggak ke solve. Ya, benar banget ya. Karena memang mudah sekali untuk melihat anak-anak berasa malas untuk melakukan sesuatu ya, Miss. Iya. Kita tahu ada bagian mana yang otaknya struggle banget untuk melakukan hal tersebut. Iya. Apalagi tadi contohnya yang Ibu Wani sampaikan soal menulis ya, Mr. Irfan ya. Iya. Jadi menulis itu kita tahu, kayaknya topik kita 2 minggu lalu ya. Iya. Jadi kita juga mau sarankan topik kita 2 minggu lalu. Jadi coba cari di YouTube channelnya BrainFit Indonesia. Iya. Topik kita 2 minggu lalu adalah tentang menulis dan spesifik tentang menulis. Iya, betul. Ini channel kami ya. Jadi mengapa anak malas menulis? Oh, itu 1 bulan lalu ternyata, Miss. Yang lalu 2 minggu lalu mengenai clumsy ya. Kita di sini bahas bahwa untuk menulis itu ternyata banyak sekali skill yang terlibat di dalamnya. Iya. Yang apabila ada skill-skill tertentu yang belum optimal, yang belum kuat, itu behavior-nya jadinya nggak mau menulis, menghindari. Ya, dia menolak ya. Ya. Oke, masih banyak banget pertanyaan. Nanti kita mungkin let's see, semoga bisa ada spare waktu lagi di akhir mungkin ya, Miss. Kita lanjut dulu mungkin ya. Kita lanjut dulu, nanti kalau ada waktu kita ke pertanyaan lagi. Iya, betul. Oke. Nah, Miss Iren dan Mr. Irfan, selain memastikan kemampuan dasar yang kuat nih ya, supaya bisa muncul intrinsic motivation, apalagi ya tips dan strategi yang bisa kita bagikan kepada parents, khususnya untuk mau belajar dan mau berprestasi? Ya, selain memastikan bahwa perkembangan kemampuan otaknya itu optimum. Jadi kalau parents yang punya anak balita, just make sure bahwa sejak balita kemampuan-kemampuannya itu memang sudah dibangun dengan kuat, atau kalau misalnya anaknya sudah 7, 8, 9 tahun bahkan teenagers ternyata ada yang kurang, just make sure bahwa itu bisa diintervensi dan ditingkatkan. Itu kemampuannya. Nah, selain kemampuan, ada yang bisa parents lakukan lagi gitu untuk membangun intrinsic motivation. Salah satunya teori tentang motivation dari aspek neuroscience, bagaimana otak itu bekerja, itu adalah mengenai neurochemicals. Jadi motivasi seseorang, gimana sih membuat otak kita ini mau melakukan dan mau mencoba. Ternyata disebutkan di situ bahwa kalau dopamin level kita cukup bagus, dopamin level seorang di dalam brainnya dopamin levelnya bagus, cukup banyak, maka anak itu probably akan mau berusaha, dia mau mencoba. Ya. Artinya mungkin pada saat kita mau lihat behavior, pada saat seorang anak nggak mau, kelihatannya males, nggak mau berusaha, nggak mau ini, nggak mau itu, jika dites tingkat kadar dopamin di dalam brainnya ternyata sangat rendah atau bahkan nggak ada, gitu ya. Maksudnya very minimum dan nggak cukup untuk memboost semangat dan motivasinya dia untuk melakukan. Oke, so number 1 kita lihat dari brain chemicals level, yaitu we need to make sure dopaminnya cukup, karena dopamin itu memberikan rasa nyaman, rasa senang dan rasa challenge ya. Jadi otak itu terchallenge mau mencoba lagi dan mau melakukan. Dan sebenarnya dopamin ini secara natural ada mekanisme yang natural untuk otak kita memproduksi dopamin itu ya, Miss. Betul. Salah satunya adalah yang tadi kita bahas, yaitu ketika kita merasa berhasil melakukan sesuatu, gitu ya. Ini salah satunya yang paling
yang paling take advantage mengenai dopamin adalah memain game ya, Miss. Ya, betul. Bikin game itu udah ngerti banget gitu. Setiap kali anak main game, mereka mengalami kesulitan gitu kan, ada challenge di gamenya gitu, tapi challenge-nya nggak terlalu susah, sehingga anaknya masih bisa main game dan akhirnya berhasil naik level. Itu adalah salah satu momen di mana dopamin dalam otak anak-anak diproduksi dengan cepat sekali dan luar biasa banyaknya. Sebentar sih, sedikit gitu, karena habis itu mereka masuk lagi, main game lagi, ketemu level yang baru, berhasil lagi, keluar lagi dopaminnya gitu ya. Dan ternyata beginilah cara otak kita mengeluarkan dopamin, yaitu dengan diberikan tantangan, tapi tidak terlalu sulit, sehingga anaknya ditantang dan berusaha sedikit, kemudian berhasil. Berusaha sedikit, berhasil lagi, gitu kan? Kasih lagi yang susah, berusaha dikit, berhasil lagi. Itu katanya kunci untuk otak kita mengeluarkan dopamin yang cukup untuk memotivasi. Yang bikin dia mau berusaha itu adalah dopaminnya. Jadi setelah dia berusaha nih, misalnya di gamesnya level, jadi misalnya gamesnya level 1, terus dengan gampangnya dia main sebentar udah naik level 2. Walaupun naik level itu nggak mendapatkan dopamin. Why? Karena nggak ada effort. Nggak ada tantangan. Kan? So, kuncinya adalah harus cukup tantangannya, dia berusaha, akhirnya berhasil, nah itu baru keluar dopaminnya. Nah, ketika dopaminnya banjir nih, ceritanya kayak koktail gitu ya in the brain, itu yang bikin dia mau lagi, ayo coba lagi next level, dia pencet lagi start, itu yang bikin dia nggak berhenti main game gitu kan, karena selalu ada dopamin yang terproduksi di dalam brainnya ini. Nah, jadi kalau parents melihat kenapa kalau belajar nggak semangat, Miss, tapi kalau main game motivasinya luar biasa. Ya, itu karena game menghasilkan dopamin dan belajar enggak. Benar. And wouldn't you know, game itu memang didesain oleh mereka, meng-hire neuroscientist untuk benar-benar ngebuat game itu mengeluarkan dopamin di otak anak-anak gitu ya. That's why anak-anak kecanduan antara kutip gitu dengan game gitu ya, Miss. Iya. Miss Rian dan Mr. Irfan, tadi saya nangkep kuncinya untuk supaya dopamin terilis itu harus ada level challenge-nya dulu jadinya ya. Kuncinya di challenge. Jadi kalau untuk melakukan hal-hal yang actually tingkat kesulitannya di bawah kemampuannya anak, yang berarti anaknya merasa lakukan sesuatu berhasil terus, cuman nggak rasa susah, nggak ada challenge-nya, itu nggak rilis dopamin ya. Enggak. Dan itu tidak membangun intrinsic motivation. Tidak. Jadi yang membuat dia mau coba lagi dan akhirnya kayak ketagihan tanda kutip itu adalah itu harus ada challenge. Oke. Dan ini adalah sesuatu hal yang kita bisa kondisikan ya. Dan ini adalah salah satu strategi yang parents bisa terapkan dalam aktivitas sehari-hari pada saat lihat anak mengerjakan tugas gitu ya. Kondisikan supaya level atau tingkat kesulitannya yang diberikan kepada anak itu perlu cari level yang pas, tidak terlalu jauh dari kemampuannya yang sekarang. Sehingga besar kemungkinan dia berhasil. Setelah dia berhasil, barulah tingkat kesulitannya dinaikin lagi sedikit. Ya, betul. Jadi, kalau games-games itu bisa dirancang sedemikian rupa untuk mempelajari tentang bagaimana otak bekerja mengeluarkan dopamin agar anak itu atau player itu mau mainin terus, yaitu terchallenge di tingkat tertentu, kemudian berhasil. Kemudian setelah itu mereka atur lagi sedemikian rupa supaya ada challenge-nya, kemudian berhasil, dopamin kita keluar terus, dan besok kita pengen main game itu lagi, pengen naik level lagi. Kalau games bisa dirancang seperti itu, nah kunci atau penemuan dalam neuroscience mempelajari tentang dopamin, tentu harus kita terapkan dong untuk belajar. Supaya pada saat belajar pun, kita bisa kondisikan supaya dopamin bisa keluar. Nah, gimana kalau kita kasih tips dan contoh-contoh untuk parents ya? Mungkin bagi parents, oke, sounds very good, very nice. Gimana caranya? Ya, oke. Siapa dulu nih? Saya dulu ya. Saya dulu. Ya. So, I think tadi ada hubungannya dengan yang tadi baru saja Miss disampaikan ya. Basically kita mengatur tingkat kesulitannya. Gitu. Kalau saat ini seorang anak menolak luar biasa terhadap sebuah pelajaran atau aktivitas, itu adalah kunci terbesarnya kita untuk bilang bahwa aktivitas tersebut kemungkinan besar terlalu susah untuk anaknya. Sama seperti istilahnya anak kecil gitu ya, dikasih game yang untuk anak usia 20 tahun gitu, itu mereka nggak akan suka dengan gamenya karena gagal terus setiap kali main game tersebut. So, ada kemungkinan kalau anak sudah menolak itu udah terlalu sulit.
Mungkin orang tua bertanya, ya tapi kan dia udah kelas 5 misalnya, atau kelas 3, ya itu tugasnya dia udah segitu gitu kan. That is true, tapi kita sebagai orang tua, karena tadi tujuan kita mau membangun intrinsic motivation, kita harus bisa pinter-pinter nurunin tingkat kesulitannya untuk menciptakan perasaan berhasil sama anaknya gitu kan. Katakanlah misalnya anaknya punya 5 PR matematika yang soalnya ada 50 misalnya gitu kan. Sementara dia anak lihat 50 soal boro-boro ngerjain, udah lihat aja dia udah keburu panik Udah mau kabur. kabur duluan gitu kan. Dan another thing yang bisa orang tua coba adalah mungkin yuk kita coba kerjain 3 soal dulu aja. 3 soal kita dampingin, kesulitan apa diarahin. Gimana caranya supaya dia merasa ini tuh ternyata it's doable. Gitu kan? Mereka udah selesai, kasih pujian yang make a big deal out of it gitu kan. Growth mindset tentunya, tapi make a big deal out of it gitu. Wah, ternyata bisa kan? 3 soal. Gimana? Yuk kita istirahat sebentar. Gitu kan? Mungkin ajak keluar sebentar gitu, muter-muter, and then duduk lagi, yuk kita kerjain. Tadi udah bisa 3, gimana kalau sekarang kita kerjain 5 lagi? Prosesnya sama, begitu berhasil, kasih pujian yang besar, growth mindset pujiannya tentunya, and then make a big deal out of it, and then move on lagi sedikit. Yuk kita tambah 7 lagi. Dan seterusnya. Gitu. Orang tua mungkin akan ngerasa PR-nya kan ada 50, benar banget PR-nya 50, tapi anaknya nggak perlu suffer through 50 soal gitu. Yang penting mereka enjoy 3 soal, enjoy 3 soal, enjoy 3 soal, enjoy 3 soal. Setiap kali mereka berhasil menjadi 3 soal, dopaminnya keluar dikit. Gitu kan? Atas usaha sendiri ya. Usaha sendiri lagi, benar. Benar banget gitu. Itu adalah salah satu yang it's not always easy, karena orang tua selalu ngeliat kalau digituin kapan selesainya. Well, kalau nggak digituin juga nggak selesai. Ya. Kan? Jadi mendingan kita turunin. I think sambil in the long run, in the long term adalah tingkatkan kemampuannya. Ya. Betul, ya betul kan? banget. Supaya kapasitasnya dia makin muncul, makin tinggi, dia bisa ngerjain lebih. Tapi kalau kita mau munculkan intrinsik motivasi sekarang, ya ini sekarang adalah strateginya begitu. Betul, betul banget. In the meantime, kita perlu manage tingkat kesulitannya, buat anaknya merasa sukses, merasa bahwa PR yang selama ini saya rasa susah banget, ternyata manageable, ternyata doable, dan rasanya luar biasa menyenangkan ketika saya berhasil lakuin. Dan sometimes itu berarti parents memang harus bantu sisanya. Betul, betul. And it's okay. Kalau misalnya nih, anaknya duduk di kelas 5, tapi secara kemampuan akademik, dia setara dengan kelas 3. Memang ada ketertinggalan, terutama misalnya dalam reading comprehension skill, itu kan memang ada grade level skill ya. Duduk di kelas 5, semua bacaan itu setara dengan kelas 5, tetapi kemampuan membaca dan comprehension anaknya ternyata setara kelas 3, walaupun orangnya duduk di kelas 5. Right? Nah, kalau kayak gitu, kalau kita terus aja memaksa dia untuk memberikan ke textbook dan lain-lain, suruh baca sendiri bacaan kelas 5, dia nggak akan berhasil, dia akan tidak termotivasi, dia akan berusaha menghindari belajar. So what we need to do adalah mencoba untuk membantu dia mentranslate, membantu memberikan pemahaman terlebih dahulu supaya dia bisa mengerjakan soalnya. Kalau dia mengerti, dia bisa kerjakan. Tapi soal pemahaman kita bantu dulu lah, karena kemampuan pemahaman dia setara kelas 3 gitu, pemahaman bacaan ya misalnya. Tapi mengerjakan soalnya setelah dia mengerti, dia bisa kerjakan sendiri. Jadi artinya kita tutup gap yang tadinya gap kemampuan yang nggak ada, tapi yang dia belum penuhi, tapi tetap ada effortnya dia. Right? It's okay. Tapi gimana Miss, sampai kapan mesti dibantu? Nah, oleh karena itu memang long term-nya naikkanlah tingkat kemampuannya itu. Ya, lewat entah buat les, brain training, saya saranin brain training because itu adalah menaikkan kemampuan, atau find any other solutions, tapi memang kalau perlu dibantu ya dibantu. Iya. Karena strategi yang kita bagikan, strategi tersebut adalah untuk membangun intrinsic motivation. Jadi untuk membangun supaya dia mau, ya udah aku kerjain deh gitu, karena ini doable untuk saya dan saya bisa berhasil. Iya. Gitu. Oke. Iya. Contoh yang lain yang juga adalah mengatur atau mengkondisikan supaya tingkat kesulitan atau tantangannya itu buat dia manageable, reachable, bisa dia reach adalah mungkin anak-anak yang attention-nya susah atau stamina fokusnya pendek. Dia biasanya cuma bisa duduk tenang, fokus selama 10 menit, terus tiba-tiba disuruh ikut kelas yang setengah jam gitu. Jadi dia pasti nggak mau lah gitu ya, karena itu terlalu jauh dari kemampuan dia.
Tapi misalnya kita tahu dia tuh mampu fokusnya 10 menit dan kita bilang, biasanya kamu tuh 10 menit sih rata-rata kemampuan fokus. Mau nggak kali ini kita coba yuk, bertahan aja, berusaha sampai 15 menit. Udah, habis itu relax sebentar nggak apa-apa, padahal mungkin kelasnya tuh 30 menit. Tapi begitu kita challenge sedikit, jadi kita nggak minta dia nuntut dia 30 menit, karena itu di luar kemampuan, terlalu sulit. Gitu. Setelah dia udah stabil di 15 menit, beri pujian, berikan rekognisi, berikan praise, setelah itu kita bilang, kamu sudah berhasil loh 15 menit. Yuk kita coba lagi, bisa nggak 20 menit? Gitu. Jadi pelan-pelan kita naikkan. Oke, nah itu memunculkan dopamin, karena ketika dia berhasil, dia merasa, ternyata aku bisa ya 15 menit, muncul dopamin. Gitu. Bukan karena pujian sebenarnya. Pujian itu ekstrinsik, itu nggak ada apa-apanya dibanding dopamin yang muncul dari dalam gitu. Betul banget, Miss. Ya. Pujian itu hanya menjembatani aja ya, Miss. Ya. Menjembatani kesuksesannya dia. Dopaminnya akan take care sendiri dari dalam. Yes. Gitu ya. Iya. Oke. So, pertanyaan ada banyak banget, Miss. Kita mungkin kembali ke pertanyaan lagi ya. Banyak pertanyaan lagi. Ada lumayan banyak. Satu hal yang mungkin saya bisa jawab dengan cepat ya, Miss, ini karena pertanyaannya mengenai asesmen yang tadi kita bahas. Ada dua pertanyaan sepertinya. Oh, sorry if I miss some others. Ada pertanyaan dari Bu Teliana dan dari tadi ada satu lagi saya kelupaan. Oh, dari Bu Ardan ya, bertanyakan soal asesmen yang tadi ya. Dari pertanyaan Bu Teliana bertanya apakah asesmennya mirip dengan tes psikotes? Berbeda, Ibu. Beda banget tes kita, termasuk ke dalam performance test di mana anak diminta untuk melakukan sekumpulan aktivitas yang kita ukur dan dibandingkan langsung dengan kebutuhan atau standar usianya anak. Ya, jadi sudah termasuk dalam standarisasi. Jadi anak usia 8 tahun misalnya harusnya otaknya udah bisa perform seperti apa. Nah, itu yang kita ukur. Jadi kita bisa tahu bahwa misalnya anaknya ternyata performnya masih di bawah rata-rata usianya. Itu yang biasanya menimbulkan kendala. Contohnya seperti itu. Ya, so very different. So you should try. Kemudian pertanyaan dari Bu Ardan. Pertanyaannya, apakah asesmen ini bisa mengetahui bagaimana cara atau metode si anak dalam belajar lebih efektif? Benar sekali, Ibu. Dari salah satu hal yang bisa kita temukan dari asesmennya, selain tadi mencari akar permasalahannya, mencari kelebihan kekurangan anaknya, untuk orang tua yang ingin tahu cara belajar yang tepat, itu bisa banget dari hasil asesmen ini. Karena kita bisa temukan tadi, misalnya udah pernah share juga tadi sepertinya, kalau ada anak-anak yang auditorinya lebih bagus, misalnya, ini anak yang lebih suka mendengarkan. Gitu kan, atau membaca misalnya. Ada anak yang mungkin visualnya lebih bagus, mungkin lebih cocok kalau ada visualisasi gambar atau video atau semacamnya. Dari situ kita bisa temukan di situ. Gitu. Dan apakah bisa lebih oke. Good question Ibu untuk biaya asesmennya, karena kebetulan banget selama bulan April ini kita ada promo asesmennya. Ya, jadi ada promo spesial di bulan April saja. Untuk orang tua yang tertarik, silakan hadiri dulu info session yang tadi kita share ya. Saya munculin lagi nih. Ya, link dan QR code-nya. Nanti di sana orang tua akan mendapatkan voucher dan plus ada promo Kokmap khusus di bulan April. Di bulan April saja. Gitu ya. So silakan hadiri IS-nya dulu, info session-nya. Nanti di sana kita akan jelaskan lebih jauh. Semoga terjawab ya Ibu mengenai asesmennya ya. Oke. Sekarang kita jawab pertanyaan lagi ya, Miss. Ada dari Bu Deborah. I think this is a good question. Ada dua part pertanyaannya. Saya bacain dulu ya. Beliau bertanya, anaknya sejak pandemi dan jadi guru dadakan di rumah bikin saya sering frustrasi ngajarin, dan seringkali kalau belajar jadi marah-marah dan cenderung membentak kalau sudah gemes karena kayaknya anaknya nggak paham-paham. Hasilnya ternyata bikin anak yang usia 9 tahun jadi nggak pedean dan sering susah menyerap proses kalau lagi latihan matematika misalnya. Ya, yang harusnya perkalian jadi kebolak-balik, jadinya penjumlahan dan sebagainya. Apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan kembali motivasi ekstrinsik, karena anak saya at some point jadi insecure sama sendiri dan jadi nggak pede untuk belajar sendiri. Ya, itu pertanyaan pertamanya, Miss. Saya langsung lanjut ke yang kedua ya. Kalau PJJ online saat via Zoom, pasti anak-anak yang selalu curi-curi waktu buka YouTube atau googling dan lain-lain. Bagaimana caranya supaya anak bisa punya motivasi dan fokus belajar saat PJJ. Ya, silakan Nis. Siapa duluan yang mau share ya? One thing for sure, apa yang tadi Bu Deborah share mengenai frustrasinya kita sebagai orang tua, you're not alone, Ibu. Ya, every parents is going through that process gitu, frustrasi karena jadi bedakan gitu. Ya, so gimana cara mengembalikan motivasi intrinsiknya? Silakan Nis.
Siapa nih, Miss Nancy kah? Jadi boleh, Miss Iren juga boleh. Miss Iren. Oke. Oh ya, Mr. Irfan memang masih mau share screen kah? Udah Miss, thank you. Oh ya, oke. Just checking with you. Yes. Iya. Jadi ketika proses PJJ ini memang anak-anak yang punya skill auditori yang lemah itu memang struggle. Struggle-nya lebih. Karena proses pembelajaran online, anak itu tidak berinteraksi langsung sama orang lain. Dia hanya melihat screen, dan mostly screen itu gurunya berbicara lebih banyak daripada menulis atau memperagakan. Ya, sehingga yang perlu bagian otak yang perlu banget diandalkan itu adalah auditory processing skill dan attention skill. Kalau di sekolah beda, sometimes mereka dengerin nggak ngerti, tapi dia tinggal ngelirik kiri dan kanan, teman-temannya ngapain dia langsung ikutin. Jadi dia bisa belajar bukan hanya lewat mendengarkan guru, tapi dia juga belajar dengan memperhatikan kiri dan kanan. Nah, kalau PJJ di rumah dia hanya dirinya sendiri. Dia nggak bisa lagi menggunakan patokan eksternal yang lain-lain untuk belajar. Jadi totally dia harus mengandalkan hanya attention-nya dia dan kemampuan dia untuk memahami penjelasan gurunya dan lain-lain. Ya, nah, jadi begitu masuk ke PJJ langsung terlihat tuh anak-anak yang punya auditory skill yang lemah biasanya mereka struggle. Oke. Jadi bukan salahnya ibu juga gitu, dan jangan berpikir bahwa ketidakpercayaan diri anak yang muncul akibat ibunya teriak-teriak. Tidak seringkih itu actually psikologinya manusia ya. Anak itu punya resilience. Yang lebih hit dan lebih berdampak buat dia itu sebenarnya bukan teriakannya ibunya, tetapi lebih ke ketidakmampuan dia sendiri gitu. Right? Mungkin tentunya kalau ibunya bisa dari tadinya bisa mengerti bahwa oh ternyata karena dia kesusahan bukan karena nggak mau gitu ya. Mungkin emosinya jadi lebih lebih tenang, nggak semarah itu gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah terjadi ya sudah gitu ya. Mengerti aja bahwa bukan sepenuhnya salah ibunya juga, tapi mungkin memang skill anaknya lemah. So apa yang bisa dilakukan? Kalau saya pribadi karena sudah tahu dan sudah melihat efek dari brain training, bagaimana brain training dalam waktu yang singkat itu bisa improve skills, saya akan rekomendasi brain training aja. Kita lebih cepat, tugas ibunya jadi lebih mudah lah gitu ya. Bukan berarti lepas usaha, tetapi paling enggak kita bisa bersama-sama untuk meningkatkannya gitu. Ya, so my tips number 1 adalah come to information session untuk daftar cognitive map. Dari situ ibu akan punya gambaran lebih tentang kemampuan anak dan apa yang terjadi padanya selama ini. Kita juga, dan setelah melihat hasilnya kita bisa kasih rekomendasi apa strateginya yang bisa dilakukan. Oke, and then kalau ada waktu dan mau mencoba, kita bisa coba lakukan brain training. Selain cuma menerapkan strategi di rumah, brain training itu membantu gitu. Jadi mempercepat proses peningkatan kemampuan. That will be for number 1. Ya. How about nomor 2-nya, Miss? Mungkin ini bisa saya bantu jawab, Miss. Iya. Mr. Irfan. Karena ini kebetulan banyak banget orang tua yang punya kendala ini ya, kendala mengenai anak-anak yang kalau lagi belajar online sambil buka YouTube atau buka website-website yang lainnya gitu. I think satu hal yang pasti masih berhubungan sekali dengan kemampuan. Ya, banyak anak-anak yang selama pandemik sudah menjalani brain training, memang kemampuan mereka meningkat. Seperti tadi kata Miss Iren, begitu kemampuan katakanlah misalnya auditori atau pendengarannya meningkat, si anak jadinya lebih bisa menikmati pelajaran, proses belajarnya, karena jadi ngerti gurunya ngomong apa gitu kan. Dan ketika mereka bisa lebih paham atau lebih menikmati proses belajarnya, mereka juga jadinya lebih tidak punya alasan untuk ngapain harus buka website yang lain. Dari pengalaman kita, banyak anak-anak yang jadinya kepikirannya selalu website yang lain, karena yang sekarang mereka lagi perhatikan si gurunya ini gitu, benar-benar mereka nggak bisa pahami. Mereka nggak ngerti gurunya ngomong apa, buat mereka gurunya ngomongnya kecepatan, mereka nggak ada informasi yang nempel, akhirnya jadinya like, what am I doing here? Ya, bukan karena salah gurunya gitu ya, tapi memang karena kemampuan processingnya dia nggak bisa terima. Iya. Betul banget gitu. So I would say kembali lagi ke tadi yang Miss Iren sampaikan, tapi saya akan tambahkan memang perlu rules aja sih ya. Dari pengalaman kita yang paling berhasil kalau soal anak-anak bullying dan sebagainya memang perlu
boundaries atau batasan yang jelas aja. Gitu. Sampaikan ke anaknya secara verbal, buat kesepakatan, dan kalau perlu ya memang harus diblok beberapa website. I think ya memang harus seperti itu, karena pada kenyataan sekolah online memang tidak semenyenangkan sekolah langsung gitu, apalagi kalau tadi ada kemampuan otak yang masih lemah, sedikit unrealistic kalau kita expect anaknya bisa hold sendiri. So mungkin butuh bantuan orang tua untuk melimit dulu sementara, nanti kalau kemampuannya udah meningkat, mungkin dia bisa punya kontrol yang lebih baik. Iya. Mungkin buat gambarannya orang tua mengenai belajar online, ini ada research-nya, ada yang kumpulkan datanya, kerja otak itu 3 kali sampai 4 kali lebih besar brain power yang diperlukan, lebih berat untuk anak bisa memahami informasi yang sama dibandingkan dengan belajar offline. Jadi bayangkan apabila dari sananya ada kemampuan otak mendasar yang sebelum pandemi ya, sebelum belajar online, ada kemampuan mendasar yang belum terlalu kuat, sekarang mesti belajar online, yang dimana dia harus fokusnya 3-4 kali lebih berat, harus mengingat informasi 3 kali lebih berat. Jadinya ya itu tadi tingkat kesulitannya jadi jauh di atas kemampuannya, yang terjadi adalah disengagement. Ya udah, yang seperti tadi Mr. Irfan bilang, saya buka website lain aja. Seperti itu. Ya, oke. I think semua pertanyaannya sudah lebih kurang terjawab ya, Ibu dan Bapak. I think kita move on dulu, Miss, topiknya ya. Iya, karena sudah hampir 8.30 juga ya. Betul banget, Mr. Irfan dan Miss Iren. Oke. Betul banget ya. Miss Aci mungkin mau share topik kita 2 minggu ke depan apa, Miss? Ya, topik kita untuk 2 minggu ke depan adalah ini, Bapak Ibu, pada hari Selasa tanggal 10 Mei, ya, stress management untuk mama dan anak. Nah, ini nih. Jadi nggak cuma buat penting anak banget aja, ya nggak cuma buat anak aja, lebih perlu mamanya ya. Iya, betul. Karena kalau mamanya bisa manage stresnya, maka anaknya jadi lebih terkontrol. Iya. Betul banget, Miss. Happy mother, happy child katanya. Sebaliknya kalau mamanya stres, anaknya makin tambah stres gitu ya. Iya, benar. Iya. Dan ini adalah topik kita untuk 2 minggu ke depan. Yes, thank you, Miss. Dan pendaftarannya sih saat ini belum tersedia. Belum tersedia. Minggu depan baru tersedia minggu ya. Minggu depan follow Instagram kami, Ibu Bapak, untuk pendaftarannya. Betul sekali, Miss. Ya. Oke, again sebelum kita sudahi sesinya, saya mau sampaikan lagi kepada orang tua bahwa kita punya information session. Ini sesinya free. Nanti ada linknya di menu chatnya masing-masing. Silakan klik linknya, daftar di situ. Nanti ada tim kita yang kontak untuk mencarikan jadwalnya. Nanti di sana orang tua bisa belajar lebih jauh mengenai programnya atau mengenai asesmennya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai kendala yang dialami di rumah, perkembangan anaknya, atau bahkan programnya, boleh langsung kita bahas di sesi tersebut. Oke, dan juga sedang ada. Sorry. Oh iya benar, sudah lagi ada promo lagi ya. Jadi ya, untuk web assessment. Promo dimanfaatkan ya. Ya, selama bulan April. Selama bulan April aja ya. Oke, I think kita sudahi dulu sesinya, Mrs. Thank you so much untuk sharingnya. Semoga informasinya bermanfaat ya untuk Ibu dan Bapak. Untuk yang tadi mungkin ada informasi yang kelewatan, jangan khawatir. Sesi malam hari ini juga akan kita upload ke YouTube channelnya BrainFit Indonesia bersama dengan episode-episode sebelumnya. Semuanya ada di situ. Topiknya mungkin ada yang relevan, silahkan orang tua bisa tonton. Boleh klik like juga, subscribe, dan bisa di-share juga mungkin ke parents-parents yang lain yang juga membutuhkan informasinya. Iya. Oke. Session again, thank you very much. Terima kasih. Thank you orang tua yang sudah menyempatkan waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dan selamat beristirahat. Ya, thank you Mr. Irfan dan Miss Iren. Malam. Thank you.